Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Amma ba'du. Puji syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul pada pagi hari ini. Salam dan salam pada baginda kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau. Yang saya hormati Bapak Hayatus Sultan Kamil selaku Kepala SMA Muhammadiyah Fatihah. Yang saya hormati Ibu Fahmi Nasari selaku Wakil Kepala SMA Muhammadiyah Fatihah bidang kurikulum. Yang saya hormati Ibu Robiatul Awaliyah selaku Wakil Kepala SMA Muhammadiyah Fatihah bidang siswa. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini, dan saya hormati teman-teman saya yang hadir pada acara pagi hari ini. Saya selaku MC mohon izin untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukanya adalah sebenarnya saja kita sebelum memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membacakan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pada acara yang kedua, sesi acara kedua yaitu membaca ayat suci Al-Quran dan tilawahnya yang dibacakan oleh Imamati Sayyidatul Anisa dan Imamati Zafira Hamzah Az-Zura. Padanya saya persilakan. Rahmatlah bagi yang membaca maupun kita yang mendengarkan. Berikut pendekatan kesejahteraan ketiga yaitu penyampaian hadroh dari Imawan Umi Faiza. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat sehingga kita bisa berkumpul pada pagi acara ini di tali penganan yang insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Musa kita Nabi Muhammad sallallahu
syafaat oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Depok, Bapak Rektor Tuan Kamil FPDMU. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Farina Sari SPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan Ibu Rabiatul Awaliyah SPD, serta guru yang tidak saya sebutkan satu-satu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Saya dan teman-temanku yang berbahagia. Di taklim dengan kali ini izinkanlah saya untuk membawakan muhadharah singkat yang berjudul pentingnya menjaga air. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa itu air? Ada yang tahu? Nah, jadi air itu adalah keburukan yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh orang-orang yang bersangkutan atau orang tertentu. Nah, setiap manusia pasti memiliki airnya masing-masing. Dan setiap manusia pasti aibnya tidak ingin dibongkar atau diketahui oleh orang lain. Nah, di dalam kamus Al-Qamus Al-Muhit dijelaskan secara bahasa aib dapat didefinisikan sebagai cacat atau kekurangan. Nah, aib itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada aib khalqiyah dan ada aib fi'li. Nah, apa itu aib khalqiyah? Aib khalqiyah adalah aib yang berasal dari kecacatan fisik seseorang. Contohnya, maaf, kompel, tai urat atau seperti itu. Terus yang kedua adalah aib fi'li, teman-teman. Nah, apa itu aib fi'li? Aib fi'li adalah aib yang berasal dari kemaksiatan seseorang, maupun secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Membuka aib orang lain sama saja membuka aib diri sendiri, teman-teman. Dan aib bukan saja membawakan mudarat atau bahaya bagi yang bersangkutan, tapi juga membawakan mudarat atau bahaya bagi kelainan atau masyarakat lainnya. Marilah kita, oleh karena itu, marilah kita saling menjaga aibnya satu sama lain. Sebagaimana Allah pernah berfirman di dalam surat Ad-Dur ayat 19 yang artinya, sungguhnya orang-orang yang sering melakukan atau menyebarkan berita yang amat keji itu di kalangan orang-orang beriman, maka bagi dia azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maksudnya apa? Orang yang sering membuka aib, maka sama Allah akan dibuka aibnya di dunia dan di akhirat, teman-teman. Kebalikannya, kalau ada orang yang menjaga aib seseorang, maka aibnya akan dijaga di dunia dan di akhirat, seperti itu. Nah, kenapa saya membawakan muhadharah singkat yang berjudul pentingnya menjaga aib, teman-teman? Karena banyak di antara kita yang sepelekan hal ini atau melupakan hal ini, teman-teman. Contohnya menyebarkan aib di media sosial. Contohnya itu ketika di dalam kelas. Ya, contohnya di dalam kelas ada guru yang sedang menerangkan, terus ada teman kita tuh yang tidur. Nah, terus kita dengan tawa-tawa sama teman-teman lain, kita foto tuh teman kita. Kita foto terus kita kirim di grup WA, SW, SD dan dijadi stiker. Belum tentu kan orang yang kita umbar teman kita itu belum tentu ikhlas atau terima. Nah, terus yang kedua ini adalah terjadi di antara kita maupun sadar ataupun tidak sadar, teman-teman, yaitu adalah mengunjing atau yang disebut sebagai ghibah. Nah, di dalam ghibah ini banyak mudaratnya, teman-teman. Yang pertama, dosa dalam ghibah, ngomongin orang di belakangnya. Terus yang kedua itu adalah dosa mengumbar aib. Terus yang ketiga itu yang lebih parah lagi, yaitu ada perbuatan namimah. Nah, ada tahu itu namimah? Nah, jadi namimah itu adalah perbuatan perilaku yang mencari kesalahan orang lain untuk terjadi pertikaian, atau yang kita sebut sebagai adu domba. Semoga kita terhindar dari perbuatan itu, teman-teman. Nah, saya ada kisah tentang seorang imam yang menjaga aib seorang perempuan. Nah, nama imam itu sendiri adalah Imam Ahmad bin Malik. Nah, dia ini adalah seorang yang kaya raya, ahli ibadah dan hafiz Quran.
pada dia pernah memberikan uang sekitar 300.000 dirham atau kalau sekarang itu sekitar 1,2 miliar untuk ilmu. Pada suatu hari ada seorang perempuan yang ingin menemui si Imam Ahmad Madini, teman-teman. Dia datang terus menceritakan asal usulnya dan asal usul keluarganya. Lalu dia menceritakan ujian yang sedang menimpa, teman-teman. Lalu dia pun berkata, aku mohon kepadamu karena Allah Subhanahu Wa Taala, tutupilah aibku ini. Lalu si Imam Ahmad tadi pun cengang, kaget. Terus dia pun bertanya kepada perempuan itu, ujian apa yang sedang menimpamu? Lalu si perempuan ini pun menjawab, aku membenci diriku sendiri. Saat ini aku sedang hamil dan aku menceritakan kepada orang-orang bahwa kamu adalah suamiku, padahal yang menghamiliku bukan kamu. Tolonglah jangan marah atau menghinaku, tutupilah aibku ini, semoga Allah menutupi aibmu. Nah, setelah menceritakan kejadian itu, perempuan itu kan pergi meninggalkan si Imam Ahmad Madini, teman-teman. Lalu pada suatu hari kemudian, beberapa bulan kemudian, Imam Ahmad Madini pun dapat kabar bahwa perempuan itu telah melahirkan. Nah, orang-orang sekampung dan kepala kampung itu datang menemui si Imam Ahmad Madini untuk mengucapkan selamat atau ucapan. Untuk menutupi aib seorang perempuan itu, Imam Ahmad ini pun menampakkan wajah yang gembira, senang, layaknya seorang suami yang diberikan buah hati. Nah, setiap bulannya Imam Ahmad tadi pun memberikan 2 dinar atau kalau sekarang itu 100.000 kepada si wanita itu melalui perantara kepala kampung. Seraya berpesan, tolong memberi uang ini kepada perempuan itu untuk biaya anaknya, karena aku telah lama menceraikannya. Nah, setiap bulan Imam Ahmad itu pun sering memberikan uang itu pada perempuan itu. Nah, pada suatu ketika anak itu pun meninggal, teman-teman. Innalillahi. Dia meninggal, terus orang kampung dan kepala kampung itu datang menemui si Imam Ahmad ini, teman-teman, untuk bertaziah. Nah, lalu Imam Ahmad itu menampakkan wajah yang sedih dan ikhlas atas kejadian itu. Nah, pada malam harinya si perempuan ini pun datang menemui si Imam Ahmad Madini, teman-teman. Dia datang sambil membawa semua uang yang pernah diberikan oleh si Imam Ahmad Madini, teman-teman. Dia datang lalu berkata, aku kembalikan uang ini dan terima kasih telah menutupi aibmu. Semoga Allah menutupi aibmu. Nah, setelah berkata seperti itu, Imam Ahmad Madini pun menimpalinya, teman-teman. Dia menimpalinya, aku memberikan uang ini karena atas tali kasihku kepada anak itu, karena kamu sudah merawatnya. Pergunakanlah uang ini dengan sebaik-baiknya. Nah, lalu perempuan itu pun pergi sambil terharu karena saking alatnya Imam Ahmad Madini pun saking bagusnya, teman-teman. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah yang tadi saya sampaikan adalah betapa pentingnya menjaga aib seseorang, teman-teman. Karena itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Sebagaimana Rasulullah pernah mengingatkannya, siapapun yang menjaga aib seseorang, maka sama Allah aibnya akan dijaga di dunia dan di akhirat. Nah, sebelum mengakhiri pidato muhadarah singkat ini, marilah kita berdoa semoga Allah menjaga aib kita. Ayo, ini ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati. Yang artinya, ya Allah, aku minta keselamatan di dunia dan di akhirat kepadamu. Aku meminta ampun dan keselamatan agama, dunia, keluarga dan hartaku. Tutupilah kekurangan-kekuranganku atau aib-aibku. Amin.
Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak atas semuanya Ibu Faiza. Semoga mudah-mudahannya bermanfaat buat kita semua ya. Berikut dikasih sesi acara yang keempat, yaitu penyampaian materi dari Bapak Hamdin. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami untuk menyampaikan dari semuanya kami kepada Nabi yang Rasulullah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga sampai pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dan bisa melaksanakan aktivitas kita, yaitu belajar insyaallah sampai pulang pada sore hari. Baik, pada kesempatan ini saya menggantikan Pak Asep yang bernama Nadia, dan saya kaget ternyata temanya itu pentingnya menjaga air. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Muhammad ya, Hilmi ya, tadi dijelaskan aib itu adalah keburukan. Tidak hanya keburukan teman-teman, aib itu merupakan celah ya, celah atau kekurangan dari seseorang yang kalau disebar itu akan membuat orang yang diceritakan aibnya itu merasa malu. Ada nggak di sini yang mau dipermalukan? Coba angkat tangan. Ada nggak yang mau dipermalukan? Dan pertanyaan yang kedua, apakah ada di antara kita di sini yang tidak pernah melakukan kesalahan sekalipun? Ada? Maka kesimpulannya adalah betullah orang-orang yang oleh Allah masih ditutup aibnya. Kata Allah dalam surat An-Nur ayat 20 surah 24 ayat 19 tadi ya, sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan aib akan mendapatkan azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Umar bin Khattab mengatakan bahwa hisab dirimu ya, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh orang lain. Jagalah aibmu sendiri atau jagalah aib temanmu ataupun orang lain sebelum aibmu dibuka oleh orang lain. Ketika aib kita dibuka oleh orang lain, maka kita akan terpuruk dan merasa malu. Dan penting juga ya, pentingnya juga menjaga aib. Ada satu kajian dalam bahasa yang namanya face threatening aid. Ada satu teori namanya face threatening aid. Tindakan mengancam muka. Tindakan mengancam muka seperti ini konsepnya. Kalau kita sederhananya, kalau kita menampar orang lain, kita itu siap untuk ditampar balik. Kalau kita mencela orang lain atau mengkritik orang lain misalnya, kita artinya sudah siap dikritik balik ataupun dibuka lagi oleh orang lain aib kita. Oke. Ini menjadi peringatan buat kita yang suka membuka aib orang lain. Perhatikan, setiap kalian membuka aib orang lain juga akan sudah siap dan waspada akan membuka aib kita. Maka apa kuncinya?
kuncinya adalah jaga aib diri kita sendiri dan orang lain. Dan yang kedua, miliki rasa malu. Karena kata Allah, karena kata para ulama ya, kata para ulama, kebaikanmu itu adalah amalan yang sudah sepatutnya kalian lakukan atau kita lakukan. Dan amalan-amalan yang tidak baik itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika amalan itu dibuka, maka kita akan jatuh terpuruk seterpuruk-puruknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada awal singkat taklim Jumat pagi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hamdin atas penyampaian materinya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat buat kita semua. Amin. Ini kan sesi acara terakhir yang untuk sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, kembali kita mengucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Saya sebagai MC mohon undur diri.